What's up, boys? Nah, jadi hari ini Northboys balik lagi dengan sharing session kita kali ini di mana kembali lagi kita mau ngomongin soal pentingnya webcam nih. Di zaman pandemi ini pastinya banyak orang yang terjebak di rumah dan akhirnya pekerjaannya dan juga pendidikannya itu diemban dari rumah. Nah, untuk melakukan aktivitas tersebut pastinya bakal kepake namanya si webcam ini nih. Kali ini di depan kita udah ada dua webcam dari Logitech di mana notabene pasti kalian udah tahu banget nih, Logitech sekarang bisa dibilang meng-leading lah pasar webcam komersial yang paling besar yang ada sekarang ini. Nah, udah gitu di depan kita udah ada dua produk nih. Yang pertama kita udah punya si C922 Pro HD Stream Webcam, di mana ini merupakan flagshipnya dari si Logitech tersebut untuk lini webcam mereka pastinya. Dimana kita udah tahu nih, kebanyakan lah karena memang harganya juga lumayan mahal di 1,8 juta. Kualitasnya pastinya udah cakep dan bagus banget nih untuk si C922 ini. Udah gitu sekarang kita punya satu lagi yang namanya si C270 nih. Kebetulan C270 ini adalah offering yang bisa dibilang paling affordable dari Logitech dari lini webcamnya mereka. Dimana harganya cuma di sekitar 300 ribuan doang. Bisa dibilang hampir 1:6 nih C922 dan juga C270. Nah, kita mau tahu sekarang nih gimana sih si C270 ini kalau misalkan kita bandingkan kualitasnya dengan si C922. Apakah beneran perlu kita mengeluarkan uang sebesar 1,8 juta hanya untuk sebuah webcam, ataupun 300 ribu aja sebenarnya udah cukup buat kita untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari yang kita perlukan di rumah ini selama masa pandemi ini. Sekarang kita mau ngomongin dari segi build quality-nya dulu di antara C922 dan juga C270 ini. Pertama-tama buat si C922-nya di sini materialnya semuanya plastik, cuman memang finishnya di sini kelihatannya sangat premium sekali. Udah gitu bahan yang dipakai juga berasa sangat padat, jadi pastinya build quality-nya bakal jauh lebih bagus juga. Udah gitu bentuknya juga yang lebih ergonomis karena di sini bawahnya ini ada rubber fit yang bisa dibuka seperti ini, jadi grip ke display kita bakal jauh lebih kokoh, gak gampang goyang-goyang dan juga jatuh pastinya. Udah gitu di sini bagian atasnya juga bisa ditilt sedikit ke atas dan ke bagian bawah, jadi kita bisa mencari angle lah sedikit di sini. Biarpun memang masih belum bisa belok kiri dan kanan. Udah gitu secara overall ya udah bener-bener berasa kokoh banget dan bagus. Udah gitu di bagian bawahnya juga di sini ada lubang buat skru kita, di mana kita di sini di paket pembeliannya juga dapat sebuah tripod, jadinya bisa langsung kita pasangkan ke tripodnya dan kita letakkan sesuai dengan kemauan kita. Bisa dibilang lebih fleksibel penempatan si C922 ini dibandingkan dengan si C270 ini. Kalau misalnya kita lihat nih di bagian bawahnya memang nggak ada ya, jadi kita nggak bisa pasang ke tripod juga di sini. Dan di sini untuk segi build quality-nya juga berasa memang semuanya sama pakai plastik, hanya saja memang yang digunakan di C270 ini berasanya masih agak sedikit lebih mungkin murah gitu berasanya, karena memang finishnya juga nggak gitu premium, benar-benar biasa aja, ala kadarnya aja, yang penting lebih ke arah fungsionalitasnya aja di sini. Udah gitu tilt atas bawahnya juga di sini bisa, dan angle-nya ya bilang mirip-mirip juga dengan yang si 922 tersebut. Udah gitu di sini bawahnya juga ada rubber fit-nya, cuma sayangnya nggak bisa di klep dibuka gitu, jadi benar-benar kalau misalnya dipasang di display-nya harus lebih hati-hati biar dia nggak gampang jatuh. Buat konektivitasnya di sini kabelnya dia menggunakan kabel yang masih sama-sama panjangnya di sekitar 6 feet, 6 kaki ataupun 1,8 meter, dan ujungnya bisa dicolok ke USB Type-E pastinya, konektivitas biasa lah. Nah, sekarang saatnya kita mau ngetes nih kualitas kamera dari webcamnya sendiri dan juga audionya. Kita pasangkan di display kita sekarang, dan nah, sekarang kita mau coba dulu. Nah, jadi sekarang kita udah ngetes kedua webcam ini, di mana dua-duanya lagi nyala, dan sekarang yang kalian dengarkan ini adalah audio dari si C922. Bagaimana menurut kalian audionya? Apakah memang berasanya sudah cukup clear untuk kita pakai katakan untuk Zoom meeting, jadi nggak perlu pakai mic terpisah lagi, ataupun belum? Jadi ya inilah seperti ini suaranya kalau misalnya kita record dengan si C922. Sekarang gua mau kasih lihat kalau misalkan si C270 itu suaranya seperti apa. Nah, jadi sekarang ini kita udah mulai recording audio menggunakan si C270 nih. Gimana? Ada perbedaan suara apa enggak yang kalian rasakan di sini antara C270 dengan C920? Apakah memang perbedaannya lumayan jauh ataupun ya sedikit mirip-mirip? Kalian bisa dengar sendiri semua kualitas suaranya di sini nih.
Setelah tadi kita tes audionya, sekarang kita mau ngetes dari segi video quality-nya dari kedua kamera ini nih. Jadi sekarang di depan layar kalian udah ada dua footage dari dua kamera yang berbeda, yaitu C270 dan juga C922 nih. Kalau misalnya kita bandingkan nih, pastinya C922 kualitasnya bakal lebih bagus dibandingkan dengan C270 nih. Cuma sekarang gue mau point out aja perbedaan-perbedaan yang langsung kelihatan kalau misalnya kita bandingkan di antara kedua footage kamera ini. Pertama-tama dari field of view-nya, di mana si C922 pastinya lebih wide, C270 lebih narrow, jadi kelihatannya lebih ke zoom in, jadi dia nggak bisa merekam background kita lebih banyak dibandingkan dengan si C922 ini. Udah gitu dari segi warna juga di sini ada perbedaan yang seperti bisa kalian lihat, warna kulit gua di sini agak berbeda di antara dua kamera ini. Ini dikarenakan karena si C922 sendiri juga udah punya auto white balance, jadi dia bisa mengatur balance warnanya jadi kelihatannya lebih putih. Kalau misalkan dari si C270 ini ya memang apa adanya, gambar yang dia rekam seperti itu, warnanya ya seperti itu aja, nggak ditune-tune lagi sama sekali. Lalu perbedaan selanjutnya ada di autofocus lensanya, di mana C922 punya autofocus, sedangkan C270 belum ada. Sekarang kita untuk ngetesnya kita menggunakan kotak si C270 ini. Nah, kalau misalkan kita dekatkan nih ke bagian sini, nah dia bisa fokus ke tulisannya, lalu kita cabut, dia fokus balik ke muka saya. Nah, sedangkan si C270 ini kita dekatkan, ya udah dia bakal begitu aja terus buram-buram terus, dia nggak bisa autofokus ke tulisan 720p-nya di sini. Nah, jadi ini mungkin sedikit perbedaan yang biar kalian tahu lagi lah. Udah gitu dia selain itu juga di sini masih ada perbedaan, yaitu di frame rate-nya. Dimana di sini kita udah setting frame rate videonya di 30 fps, cuman memang bisa berasa perbedaan nih. Katakan pas kepala saya lagi goyang-goyang, ada goyang-goyang tangan seperti ini, kelihatannya bakal jauh lebih mulus di C922 dibandingkan dengan C270 karena memang di sini berasa perbedaan frame rate-nya. Lalu untuk perbedaan terakhirnya di sini ada di low light. Jadi pas keadaan cahaya yang mungkin pencahayaan agak kurang seperti ini contohnya nih. Nah, kita bisa lihat nih perbedaan antara si C922 dengan si C270-nya, di mana si C922 pastinya bakal kelihatannya terang, kelihatan banget muka kita detail-detail seperti apa, dan juga noise itunya sangat sedikit dibandingkan dengan si C270, di mana di sini warnanya juga udah mulai ya agak nggak bisa dibalancekan seperti yang tadi saya bilang, dan juga di sini banyak noise. Nah, ini juga yang bisa menjadi sebuah poin yang mungkin lumayan penting bagi kalian untuk pas nyari webcam ini, karena memang beberapa poin tadi itu menjadi konsiderasi saat kita membeli webcam yang mana. Ya boys, memang kalau misalnya kita bicara soal harga itu nggak bohong, di sini terjadi. Di mana C922 harganya di 1,8 juta, C270 harganya di 300 ribuan, memang kualitas videonya itu bisa dikatakan beda lumayan jauh. Fitur-fiturnya juga pastinya jauh lebih lengkap di C922 dibandingkan dengan C270. Cuma sekali lagi di sini kita mau bertanya apakah memang perlu beli sampai C922 ataupun C270 aja udah cukup. Nah, sekarang balik lagi ke kebutuhan kalian. Katakan kalau misalnya kalian cuma pakai buat sehari-hari, katakan buat Zoom meeting ataupun Zoom class di situ untuk sekolah, menurut kita C270 ini udah lebih dari cukup. Paling nggak udah jauh lebih bagus dibandingkan dengan webcam yang ada langsung dapat dari laptop kalian. Di sini juga terlebih lagi udah ada built-in mic-nya juga, kalian nggak perlu beli mic tersendiri lagi, at least suaranya udah bisa terdengar dan udah bisa berkomunikasi lah, kita bilang seperti itu, dengan cukup oke. Nah, untuk si C922 ini menurut kita kayaknya bakal lebih cocok bagi para kalian ini yang mungkin butuh ya memang kualitas video yang lebih bagus. Contohnya seperti profesional streamer ataupun kalian yang punya web program sendiri juga. Ini juga bisa menjadi sebuah di zaman sekarang ini mungkin bisa menjadi sebuah hal yang penting, karena misalkan kalau misalkan sebelum pandemi ini dulu kita kalau misalkan ketemu orang, meeting sama orang, kita pakai baju yang lebih rapi itu pasti lebih well respected. Dimana di zaman sekarang menurut kita ini juga hal yang sama, cuman di webcam aja. Kalau misalnya kita menggunakan webcam yang video quality-nya itu lebih bagus, otomatis kita dipandang orang juga at least lebih enak dipandangnya, untuk lawan bicara kita juga lebih profesional kelihatannya. Seperti itu aja. Jadi untuk kita C270 ini apakah worth it? Menurut kita udah cukup worth it, karena memang kalau misalkan di harga 300.000 ini kita udah bisa mendapatkan video quality yang memang udah at least jauh lebih bagus lah kalau misalnya kita bandingkan dengan webcam yang kita dapat dari laptop kita. Udah gitu kalau untuk C922 pastinya bakal lebih worth it bagi kalian yang memang butuh video quality yang lebih dan juga fitur-fitur seperti yang tadi saya bilang ataupun kita bilang yang memang ada semuanya di C922. Oke, kayak gini aja untuk sharing session kita kali ini, di mana menurut kita webcam itu bener-bener penting di zaman sekarang, dan C270 di harga 300.000 udah oke nih. Ya boys, kayak gini aja video kita buat si Logitech ini. Jangan lupa
Di like videonya, di-share ke teman-teman, di-subscribe ke channel kita, dan follow IG kita @notboys.id. Pencet belnya biar kalian tahu kapan video terbaru kita nongol, dan komen di bawah bagaimana menurut kalian soal si C922 ataupun C270, ataupun kalian punya rekomendasi webcam lainnya yang menurut kalian lebih bagus dibandingkan dengan yang kita ngomongin di depan kita ini. Gue Bola, signing out.